فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Mana dulu dari hadits Ibni Abbas. Waqa'a fi hadzal hadits riwayatan. Di dalam hadis ini ada dua riwayat. Wa dzahir minasiyaq annahuma waqi'atani la waqi'atun wahidah, dan itu yang betul. Dan ini yang dirajikan oleh Ibnu Hajar. Yang nampak dari alurnya adalah ini dua kejadian, bukan satu kejadian saja. Yang pertama memang ada seorang laki-laki bertanya secara umum, masalah ibu saya meninggal dan punya hutang puasa. Kemudian datang wanita mengatakan, wahai Rasulullah, ibu saya punya hutang puasa nadar, apakah boleh saya bayarkan? Jadi ini case lain-lain. Bukan untuk case yang kedua itu Rasulullah jadikan untuk meralat fatwa yang pertama, bukan. Mengatakan yang betul adalah yang ini aja, yaitu nadar saja. Rasulullah dalam case yang pertama boleh jadi orangnya sudah pergi setelah itu. Rasulullah nggak menceritakan bahwasanya yang wajib hanyalah nadar, enggak. Bagaimana kalau orang itu nggak tahu adanya kisah yang kedua, karena tidak selalu sahabat itu duduk di samping Nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang ini kisah yang tidak sama dan tidak saling mengkhususkan. Yang pertama tidaklah dikhususkan oleh yang kedua. Fal'ula, riwayat yang pertama, anna rajulan ja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu anna ummahu matat wa 'alaiha shaumu syahr. Bahwasanya dia mengabarkan bahwasanya ibunya meninggal dan memiliki hutang puasa 1 bulan. Fahal yaqdihi anha, maka apakah dia boleh untuk membayarkan hutangnya itu? Boleh jadi adalah puasa Ramadan sebulan penuh, atau boleh jadi adalah beberapa Ramadan yang mana setiap Ramadannya hutang 10 atau apa. Atau boleh jadi adalah kafarah, ada kafarah yang mencapai 10 hari, atau kafarah yang mengharuskan 2 bulan berturut-turut. Dia tinggal sebulan saja yang dia belum tunaikan. Banyak kemungkinan, tidak selalu ini adalah nadar. Dan tidak ada bukti bahwasanya case pertama adalah nadar. Wa riwayatu tsaniyah, riwayat yang kedua, anna imra'atan ja'at ilaihi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu anna ummahu matat. Bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan kepada beliau bahwasanya ibunya meninggal, wa 'alaiha shaumun nadr, dan bahwasanya ibunya itu memiliki hutang puasa nadar. Fahal tasumu anha, maka apakah boleh wanita ini berpuasa atas nama ibunya? Fa'aftahuma jami'an fi qada'i ma 'ala walidayhima minas shaum. Maka Rasulullah SAW berfatwa kepada mereka semua dengan ketetapan bahwasanya ibu mereka berdua itu harus membayar puasa. Yaitu dengan cara dibayarkan oleh anak-anaknya. Dan Rasulullah sama sekali di dalam jawabannya tidak membahas masalah nadarnya, tapi sekedar hutang. Membahas masalah hutangnya, bukan nadarnya. Summa daraba lahuma masalah. Lalu Rasulullah SAW membuat permisalan untuk mereka berdua, yuqarribu lahumal makna, untuk mendekatkan makna ini, mendekatkan hukum ini kepada mereka. Wa yazidu fit tawdih, untuk menambah penjelasan. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh maka ucapan menjadi lebih jelas. Tayyib, wa huwa annahu law kana ala walidayhima dainun li adami, yaitu seandainya orang tua mereka itu punya hutang kepada seseorang, fahal yaqdiyani anhuma, apakah mereka berdua akan membayarnya? Mereka berdua bukan berarti mereka dua-duanya sama-sama di situ tadi. Ini case lain dan ini case lain, dan masing-masing telah diajak bicara oleh Rasulullah sampai selesai. Bukan dua-duanya ada di situ, dan dengan kalimat bukan dengan kalimat dhamir mutakalim yang dhamir mukhatab yang menunjukkan dua orang. Faqala na'am, dua-duanya mengatakan iya. Fa akhbarahuma anna hadha shaum dainun lillah ala abawaihima. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka berdua bahwasanya puasa ini adalah hutang kepada Allah yang dipikul oleh kedua orang tuanya. Fa idza kana dainul adami yuqda, maka apabila hutang kepada manusia saja dibayar, fa dainullah ahaqqu bil qada, maka hutang kepada Allah lebih berhak lagi untuk dibayar. Ma yu'khadhu minal hadits, faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula umumur riwayatil ula tufidu anna siyama
yuqadha 'alal mayyit. Keumuman riwayat yang pertama memberikan faedah bahwasanya puasa-puasa itu dibayarkan atas nama orang yang meninggal. Sawaun akana nadron am wajiban asliya, sama saja dia nadar ataukah wajib yang asli. Asaniya riwayatu saniyah tadullu ala qada'i asyami al-mandur 'alal mayyit. Riwayat yang kedua menunjukkan apa? Dibayarkannya puasa yang dinadarkan atas nama si mayit. Dan ini tidak betul. Kenapa? Kebetulan orang yang bertanya mengatakan apa? Ibu saya puasa nadar, hutang puasa nadar. Dan Rasul sama sekali tidak mengatakan nadar. Rasulullah cuma mengatakan apa? Masalah hutang. Beda kalau Rasulullah ada dalam jawaban beliau ada lafaz nadar, maka boleh jadi itu adalah taksis. Boleh jadi dan tidak selalu demikian. Apalagi sama sekali Rasulullah SAW tidak membahas masalah nadarnya, tapi membahas masalah asal hutang. Yang ketiga, az-zahir annahuma waqi'atani li rajulin wa imra'ah. Yang nampak adalah dua kejadian ini memang betul-betul dua kejadian, bukan satu kejadian yang sama, tapi dua kejadian. Yang ini untuk seorang lelaki dan yang itu untuk seorang wanita. Fatabqa kullun minhuma ala madluliha. Maka tetaplah penunjukan masing-masing dari hadis ini seperti yang ditunjukkan. Berarti apa? Sekarang beliau merojihkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Bukan ini dikhususkan oleh yang itu. Wala tuqayyatul ula bisaniyah. Riwayat yang pertama tidak diikat oleh riwayat yang kedua. Bal tabqa ala umumiha. Bahkan dua-duanya sama-sama apa? Bahkan riwayat yang pertama tetap di atas keumumannya. Dan ini yang betul memang. Tayyib, yang keempat, umumut ta'lil alladzi fil hadits yashmalu duyuna allati lillah wallati lil khalq wal wajibah bin nadr wal wajibah bi asli syara'. Ini kalimat yang bagus dan inilah yang rajih. Keumuman alasan yang didatangkan dalam hadis tadi mencakup semua hutang yang terkait dengan Allah dan hutang-hutang yang terkait dengan makhluk, mencakup hutang yang wajib karena nadar dan hutang yang wajib karena asal syariat. Ini betul, ini kalimat yang bagus. Rasulullah mendatangkan alasan bukan masalah nadarnya tapi masalah hutang. Maka ini umum memang. Wa anna bi annaha kullaha tuqda anil mayyit. Bahwasanya semuanya harus dibayarkan atas nama si mayit, sama saja karena nadar ataukah memang wajib sejak asalnya. Wa hadza ma hakahu Syekhuna Abdurrahman Al-Sa'di an Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan inilah yang disebutkan oleh Syekhuna As-Sa'di, yaitu Imam As-Sa'di pengarang tafsir itu dari Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahumallahu taala. Yang kelima, fihi isbatul qiyas. Di sini ditetapkan adanya qiyas. Tidak semua qiyas itu adalah salah sebagaimana pendapat orang-orang Dzahiriyah, dan tidak semua qiyas itu betul. Sebagaimana pendapat orang-orang pengikut Abu Hanifah. Yang betul adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qiyas itu boleh ketika dalil tidak jelas. Kalau dalil tidak jelas maka kita pergi ke qiyas. Kalau dalil jelas maka cukup kita mengikuti wahyu, dan boleh kita mendatangkan qiyas untuk mendukungnya, bukan untuk bukan untuk mempertentangkannya seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Banyak hadis-hadis yang sahih beliau tentang dengan dengan qiyas-qiyas yang dibuat sendiri. Padahal para ulama telah mengatakan idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau nas telah datang maka qiyas itu batal, karena nas itu wahyu dari Allah yang tidak mungkin akan cacat. Sementara qiyas dia adalah hasil rasio manusia, hasil pemikiran, masih mungkin untuk mengalami kesalahan, masih mungkin untuk dirujuk dan seterusnya. Maka idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau telah datang nas maka qiyas itu batal. Alladzi huwa ahadu usulil jumhur fil istidlal. Yang mana qiyas adalah salah satu dari prinsip jumhur ulama di dalam mencari dalil, dan ini adalah betul. Memang qiyas adalah salah satu prinsip. Wa qad daraba lahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masal. Rasulullah SAW telah membuat permisalan untuk mereka berdua. Bima huwa ma'hudun lahuma, dengan perkara yang telah diketahui, yaitu hutang piutang antar manusia. Liyakunal fahmu ablagh, agar pemahaman itu menjadi lebih kuat. Kapan pemahaman itu lebih kuat? Kalau dalil yang didatangkan itu sesuatu yang telah diketahui oleh orang yang diajak bicara. Untuk untuk perkara yang belum diketahui akan dibawa ke situ, dikiaskan ke situ. Waliyuqarribahu min adhanihima, dan untuk mendekatkan permasalahan tadi
ke pikiran mereka berdua. Fa inna tasbihal ba'idi bil qarib yusahhilu idrakuhu yashulu idrakuhu wa fahmuh. Karena menyerupakan sesuatu yang jauh dengan sesuatu yang dekat itu akan apa? Akan memudahkan untuk kita mengetahuinya dan memahaminya. Dan inilah prinsip qiyas. Baik. Yang keenam, qauluhu fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Fihi dalilun ala taqdimiz zakah wa huquqillahil maliyah idza tazahamat huququhu wa huququl adamiyyin fi tarikatil mutawaffa. Di sini ada dalil yang menunjukkan apa? Zakat itu harus didahulukan, dan hak-hak harta yang terkait dengan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala yang terkait dengan harta itu harus didahulukan apabila terjadi yaitu berdesak-desakannya hak Allah dengan hak manusia di dalam apa? Di dalam di dalam masalah warisan. Dan kita tahu yang namanya harta warisan ini adalah hak ahli waris. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Mim wasiyatin yusi biha audain. Yaitu harta itu akan dibagikan kepada ahli waris, tapi apa? Setelah wasiat ditunaikan atau adanya hutang yang telah dibayar. Tapi berarti apa? Hutang-hutang diselesaikan dulu baru apa? Dibayarkannya baru dibagi-bagi warisan. Cuma nanti akan terjadi pembahasan yang panjang bagaimana kalau sama-sama dia punya hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, sama-sama hutang uang, mana yang harus dibayarkan duluan. Nah, ini memang terjadi apa? Perselisihan. Kalau dia itu adalah orangnya masih hidup, maka apa? Selesaikan apa? Hutang manusia dulu. Karena apa? Huququl adami mabniyatun alal musyahah wa huququllah mabniyatun alal musamahah. Bahwasanya hak manusia itu dibangun di atas apa? Di atas sifat kedekut. Orang nggak akan rela untuk apa? Melepaskan haknya. Sementara hukum Allah itu dibangun di atas apa? Pemaafan. Allah akan mudah memaafkan para hambanya. Makanya jarang orang-orang yang dalam keadaan dia miskin dan punya hutang, ternyata apa? Kreditornya itu mau memaafkan, ini jarang. Sementara Allah Ta'ala, Allah yang membuat orang jadi kaya, Allah pula yang membuat orang jadi apa? Hilang kekayaan. Kalau orang ini belum mampu membayar, Allah akan apa? Memberikan penundaan. Dan seterusnya, Allah mudah memaafkan hamba. Adapun manusia sulit untuk memaafkan temannya. Maka apa? Hukum kemanusiaan itu dibangun untuk apa? Yaitu didahulukan hak manusia. Hak Allah boleh diakhirkan ketika apa? Ketika terjadi kontradiktif di waktu yang sama. Tapi ini pun hukum umum yang nanti ada apa? Perinciannya. Ini berlaku kalau orangnya masih hidup, yaitu apa? Selesaikan hak manusia dulu. Hak Allah boleh diakhirkan nanti. Allah akan apa? Menerima qada. Adapun kalau dia sudah mati, dia sekarang sedang menghadap Allah. Kalau dia nggak membayar hutang, walaupun dia berhak masuk surga, dia nggak akan mampu masuk surga itu. Maka selesaikan hak Allah dulu. Nah, untuk hak manusia ya pandai-pandai untuk gimana lah cari-cari, mungkin pinjam hutang ke orang lain dulu atau apa, atau rayu-rayu dulu dan seterusnya, atau kita merayu ke pejabat zakat dan seterusnya itu. Kasihanilah kami, ayah kami kasihan, harus ditolong. Jangan Anda bantu tokong dulu, tokong biar minta bantuan ke pemerintah di New York sana, nggak apa-apa. Pandai-pandai kalimat. Baik, ini perbedaan antara apa? Hak orang yang hutang orang yang hidup dan hutang orang yang mati. Kalau ba'duhum qala bil musawah bainal huquq. Sebagian ulama mengatakan hak ini semuanya sama, hak Allah dan hak makhluk sama-sama ditunaikan secara bersamaan. Tapi pendapat yang pertama yang lebih kuat sesuai dengan dalil yang ada, karena Rasulullah mengatakan dainullah ahaq. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar daripada hutang kepada manusia. Menunjukkan apa? Inilah yang didahulukan kalau orangnya sudah mati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.